Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, NIM 17655171 kelas B. Baiklah, saya akan mereview tugas tentang fase analisis. 1. Pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification atau spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS, isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. 2. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. The Jordan data flow bubble chart method of analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pendefinisian user, pendefinisian antarmuka user. 3. Spesifikasi fungsi, the functional specification, menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman, termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal FS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek. 4. Tujuan utama, major of objective. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti beberapa banyak murid yang mendaftar kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. 5. Kebutuhan khusus sistem atau special system requirement. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan perkembangan atau kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. 6. Deskripsi komponen atau komponen description. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain. Dokumentasi, menyatakan sejumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. User guide sebaiknya menyediakan 2 tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk sebuah perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut.
Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. 10. User dan interface. Tim proyek atau user and project team interface. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat. Berbagai pertanyaan yang bersifat teknis. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjuk paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis users, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. 12. Istilah, kondisi, dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijakan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis atau technical writing for the non-technical reader. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi FS ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tuliskan dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Other uses for the functional specification. Yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user's guide. Case software tools untuk analisis. Case software tools for analysis. Computer aided software engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi. Meninjau kembali perencanaan, revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya, yaitu design, programming, dan system test. Selama pelaksanaan rencana berikutnya. Programmer. Kunci atau perancang mengundurkan diri. Komputer, pengembangan tidak tersedia. Peralatan hardware yang khusus tidak ada terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek atau training plan for the project member. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan programmer. Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Baiklah, itu saja review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.